يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin yang Allah Jalla Jalaluhu muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah membukakan bagi kita segala asbab hidayah, segala sebab-sebab dan pintu-pintu jalan hidayah, sehingga dengan nikmat dari Allah tersebut kita dimudahkan untuk mengetahui segala kebaikan, dan di antara kebaikan yang kita maksudkan adalah kebaikan ilmu agama. Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Senantiasa kita mewasiatkan kepada jamaah sekalian bahwasanya menuntut ilmu itu bukan suatu yang sia-sia. Menuntut ilmu, perjuangan menuju tempat-tempat digelarnya majelis-majelis ilmu adalah satu perjuangan untuk menuntut jalan hidayah. Satu perjuangan untuk membukakan kebaikan diri kita dan kebaikan untuk orang-orang di sekitar kita. Maka ini adalah nilai kebaikan yang Allah inginkan ada di dalam diri kita semua insyaallah ta'ala. Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan bahwasanya ilmu itu adalah satu kenikmatan yang paling besar. Kemudian beliau mengingatkan, idza sahhat niyatuh, jika niatnya sahih, tulus, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat yang Allah muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Bahjah Qulubil Abrar karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Bahjah Qulubil Abrar yang maknanya adalah kebahagiaan, kesejukan hati bagi mereka orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Isinya adalah tentang hadis-hadis Nabi SAW pilihan yang dipilih oleh beliau dengan tujuan untuk menjelaskan seluruh cabang-cabang ilmu di dalam agama Islam. Dan kita masih di hadis yang pertama dan hadis yang kedua. Kita sampai di halaman 10, yaitu pada penjelasan hadis Nabi SAW, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman." Kemarin kita sedikit koreksi di sini bahwasanya maksudnya di sini yang benar lafadznya adalah idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu, apa lanjutannya? Kutiba lahuma atau lahu ma. Yang benar ada spasinya. Kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqimah. Artinya jika seorang hamba sakit atau dalam perjalanan akan dicatat baginya pahala sebagaimana yang biasa dia lakukan ketika dia sehat dan ketika dia muqim, tidak dalam kondisi safar. Juga hadis Nabi SAW, sungguhnya di kota Madinah ada sekelompok orang, tidaklah kalian para mujahid fisabilillah yang berjuang bersama Nabi SAW menempuh satu lembah, menempuh satu jalan, menempuh satu lembah, menuruni lembah, menaiki jalan, illa kanu ma'akum, melainkan mereka orang-orang yang masih di kota Madinah membersamai kalian di dalam pahala. Mereka mendapatkan pahala sebagaimana para mujahidin yang keluar dengan peluh keringat dan perjuangan pun mendapatkan pahala yang sama. Dan dua hadis ini menjelaskan kepada kita betapa agungnya ibadah niat di dalam kehidupan setiap muslim. Bahkan dengan niat dia melakukan satu amalan, dia belum tuntas melakukan amalan tersebut, maka dia telah dicatatkan sebagai orang yang beramal.
dengan niat yang tulus, dengan niat yang benar, ketika dia tidak melakukan amalan apapun, maka dia pun dicatat sebagai seorang yang beramal. Ini diantara sesuatu yang luar biasa, ajaib. Seorang yang bagaimana Allah Azza wa Jalla menjadikan seorang yang tidak beramal, Allah catatkan namanya menjadi di antara nama-nama orang yang beramal. Kalau bukan karena rahmat, kalau bukan karena kasih sayang, kalau bukan karena keluasan rahmat Allah Azza wa Jalla, maka hal ini tidak akan mungkin terjadi. Sebelum kita lanjut, kita ingin murajaah sejenak dari pelajaran kita yang lalu. Dan saya harap ya kita semua ada catatannya masing-masing. Kalau nggak nyatat secara fisik, yang mungkin nyatatnya di mana? Di hafalan ya. Seperti selayaknya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, pernah kita sampaikan kisahnya, bahwa Imam Bukhari tidak perlu mencatat, dia sudah bisa menghafal ribuan hadis apa yang tidak dihafal oleh sahabatnya yang mencatat. Ini luar biasa. Sebagian kita hafalannya seperti Imam Bukhari. Murojaah yang pertama, kemarin kita jelaskan tentang pembagian riya. Riya itu ada 3. Apa saja? Riya ada 3. Apa saja? Riya yang pertama adalah riya ar-riya atau riyaul mahdi. Riyaul mahdi. Artinya riya yang murni. Di dalam ibadah seseorang hanya meniatkan untuk selain Allah. Dan riya semacam inilah sifatnya orang-orang munafikin. Kemarin kita sebutkan ayatnya dari surat An-Nisa ayat 146. Kemudian riya yang kedua adalah riya al-arid. Riyaul arid. Riyaul arid artinya riya yang sebelumnya tidak ada. Awal pertama kali seorang beribadah tulus untuk Allah, lalu kemudian tiba-tiba muncul riya. Lalu kemudian dia usir riya tersebut, tidak dia biarkan begitu saja, maka hal semacam ini tidak membahayakan ibadah. Kemudian riya yang ketiga, apa? Yang pertama, kedua sudah ana jawab. Riya yang ketiga apa? Riya arid, riya mustarsil. Apa riya mustarsil? Riya yang terus menerus, dibiarkan begitu saja. Awal pertama kali niat ibadahnya untuk Allah, namun kemudian berubah untuk selain Allah, dan dia tenang di dalam riyanya itu. Dibiarkan sampai berakhirnya ibadah, niatnya masih tetap riya. Maka hal semacam inilah yang tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ini pembagian riya menjadi 3 pembagian. Kemudian murojaah yang kedua adalah seseorang yang sudah berjuang untuk ikhlas di dalam ibadahnya, namun kemudian ketika dia selesai melakukan ibadah, dia mendapatkan pujian dari orang lain. Apakah hal ini membahayakan ibadahnya? Dia tidak mengharap, tapi kemudian dia senang ketika dipuji oleh orang lain. Apakah hal ini membahayakan atau tidak? Ini ada di halaman 7. Membahayakan atau tidak? Tidak membahayakan. Membahayakan atau tidak? Tidak membahayakan. Karena disebutkan dalam hadis, nanti akan kita sebutkan hadis nomor 95 dari kitab ini. Hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, tilka ajil bushra mu'min. Hal semacam itu kita dipuji. Habis ceramah misalkan, seorang dari kita misalkan pengajar, lalu kemudian di akhir bulan dia dapat, apa istilahnya? Bisyarah ya, mukafaah, dia dapat gaji. Dia senang bahagia, dia jalan-jalan sama anak istrinya dengan uang gajinya, dia mengajarkan kitabullah, mengajarkan hadis. Apakah ini membahayakan? Jawabannya enggak. Ini yang disebut dalam hadis Nabi sebagai kabar gembira bagi orang-orang beriman yang disegerakan. Di mana? Di dunia, sebelum di akhirat. Di dunia dia dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh manusia. Di akhirat dia pun dimuliakan oleh para malaikat, manusia, dan juga oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ini mungkin murojaah kemarin banyak sebenarnya, tapi nggak ada jawaban. Jadi kita lanjut saja. Kalau bisa dicatat ya, karena kalau kita lihat perjalanan ilmiah kita, Masya Allah, di antara kita mungkin sudah ngaji bertahun-tahun lamanya. Sudah belajar
banyak buku, sudah mengkhatamkan banyak kitab. Kita katakan Masya Allah, semangat yang luar biasa. Namun berapa banyak ilmu yang tertancap dalam dadanya, berapa banyak ilmu yang bersisa dalam hafalannya, sangat sedikit sekali. Berapa banyak hadis yang dia baca tidak dia murajaah. Bagaimana caranya dia mau murajaah? Di rumah nggak ada catatannya. Biasanya setan membisikkan, sudah nggak usah nyatat, nanti sampai rumah murajaah lihat videonya ulang. Itu biasa ya, bisikan-bisikan lah. Sampai di rumah, sampai minggu ke depannya sama sekali nggak ada waktu untuk murajaah. Umumnya demikian. Kita pun merasakan. Maksudnya banyak orang merasakan demikian. Saya merasakan, orang-orang semua merasakan. Kadang kita berharap ketika mendengar daurah, kemudian setelah daurah ingin murajaah. Masya Allah itu 1 kali daurah isinya 1,5 jam. Sampai daurah kesekian, enggak juga murajaah. Gimana caranya mau murajaah? Sekarang sudah 6 jam. Mau diputar bagaimana caranya? Ini kebanyakan kita seperti itu. Kebanyakan kita, makanya sekarang kita mencatat tujuannya ketika di rumah kita murajaah bersama anak dan istri kita, berharapnya agar ilmu ini benar-benar sabit. Berharapnya agar ilmu ini benar-benar menjadi ilmu yang berkah. Jadi bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk keluarga, anak kita didik dengan ilmu yang kita pelajari. Kita lanjut sampai di halaman 10 tadi ya. 10. Yaitu pada perkataan beliau rahimahullah ta'ala, jika seorang hamba berkeinginan untuk berbuat kebaikan, namun dia tidak mampu melakukannya, akan dicatat baginya kebaikan yang sempurna, disebabkan keinginan dan niatnya tersebut. Kata beliau, berbuat baik kepada sesama makhluk dengan harta, dia sedekah misalkan, atau mungkin dia traktir orang lain makan misalkan, dengan perkataan, dia mengucapkan perkataan, kalimat-kalimat thayyibah. Dia katakan insya Allah, alhamdulillah, masya Allah, subhanallah. Ini diantara berbuat baik. Dia katakan dia tenangkan seorang yang terkena musibah dan dia katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta. Milik Allah lah apa yang Allah ambil dan baginya atau terserah Allah apa yang dia lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta. Apa yang Allah berikan kepada kita, kalau Allah mau Allah kasih, kalau Allah mau Allah ambil. Wa kullu syai'in 'indahu li ajalin musamma. Semua di sisi Allah ada ajalnya, ada waktu atau ada batas waktunya. Maka kata-kata semacam ini adalah kata-kata yang baik. Dan perbuatan baik semuanya merupakan suatu amal saleh, suatu amal kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan sama makhluk itu bernilai pahala di sisi Allah. Akan tetapi, besar kecilnya pahala itu tergantung oleh niatnya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 114. Kata Allah, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqah aw ma'ruf aw islahin bainan nas. Kata Allah, tidak ada kebaikan pada kebanyakan ucapan mereka. Kebanyakan ucapan-ucapan kita. Kecuali ucapan-ucapan dari orang yang menyuruh manusia memberikan sedekah. Kecuali ucapan-ucapan yang mengajak kepada yang ma'ruf, yang baik-baik. Atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Ini yang bernilai pahala. Artinya kebaikan semacam ini dihitung oleh Allah sebagai sebuah pahala. Namun poinnya, kata beliau melanjutkan, maknanya adalah hal yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah kebaikan. Kemudian Allah berfirman, "Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah, fasawfa nu'tihi ajran 'azima." Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, meskipun semua itu kebaikan, seorang yang amar ma'ruf dinilai pahala, seorang yang menasihati dalam kebaikan, menasihati dalam kesabaran dinilai pahala. Namun pahalanya berbeda antara satu dengan yang lain. Bagaimana bentuk perbedaannya? Allah berfirman di potongan ayat yang selanjutnya, kata Allah, "Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah, fasawfa nu'tihi ajran 'azima." Kata Allah, siapa yang berbuat demikian karena mencari ridha dari Allah, niatnya dia tuluskan hanya untuk ridha Allah, dia tidak ingin mencari pujian dari orang lain, bukan untuk mencari dunia, maka kelak kami akan memberinya pahala yang
besar. Jadi besar kecilnya pahala dinilai dari niat. Dan ini makna hadis apa? Kemarin kita sebutkan perbedaan antara innamal a'malu binniyat dengan wa innamal likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyat artinya sungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Dengan wa innamal likulli imri'in ma nawa, setiap orang diganjar sesuai dengan apa yang dia niatkan. Apa bedanya? Ada yang bisa jawab? Apa bedanya? Yang pertama, setiap amalan sah atau tidaknya bergantung pada niat di dalam amalnya. Setiap amalan, apakah itu menjadi amalan kebiasaan atau menjadi amalan ibadah bergantung pada niatnya. Seperti apa yang telah kita jelaskan pada tujuan niat. Sudah kita tuliskan. Tujuan niat ada berapa? Berapa? 3. Tujuan niat yang pertama adalah untuk apa? Membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang kedua. Tujuan niat yang kedua adalah untuk membedakan antara ibadah dan kebiasaan ada. Tujuan niat yang ketiga adalah untuk memperbanyak pahala dalam satu ibadah. Seseorang bisa beribadah dengan satu ibadah, tapi dia dapat berapa ibadah? 3, 4, 5 ibadah sekaligus dalam 2 rakaat. Seperti yang sudah kita jelaskan. Seperti yang telah kita jelaskan. Nah, jadi ini maksud dari penjelasan beliau rahimahullahu ta'ala, artinya perbedaan antara innamal a'malu binniyat, setiap amalan bergantung pada niatnya sesuai dengan tujuannya. Kemudian maksud dari potongan yang kedua, wa innamal likulli imri'in ma nawa, setiap orang akan diberikan pahala sesuai dengan niatnya. Jadi yang dijelaskan beliau ini potongan hadis yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama apa yang kedua? Yang mana? Yang kedua. Yang kedua, setiap orang beramal. Setiap orang mendapatkan pahala dari kebaikan yang dia upayakan. Yang A sedekah, yang B juga sedekah. Namun ternyata yang A niatnya ya ada sedikit bagian dari dunia yang dia harapkan. Dia berharap dengan sedekah dia dapat balik. Dengan memberikan tetangganya makanan, dia berharap dapat makanan yang lebih mewah misalkan. Itu tidak masalah selama mendominasi niat untuk akhiratnya. Ketika niat dunianya mendominasi, maka itu tidak akan dianggap sebagai sedekah yang sah. Namun yang A dan yang B berbeda pahalanya. Dari mana? Apa yang menentukan perbedaan pahala? Niat. Ini gambaran dari potongan hadis kata Nabi, wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sebagaimana perkataan Allah, kata Allah, wa may yaf'al dzalik ibtigha'a mardatillah. Apa kata Allah? Siapa yang melakukan kebaikan dengan niat mencari ridha Allah, kata Allah, fasaufa nu'tihi ajran 'azima. Kami akan berikan kepadanya pahala yang besar. Dan yang mengatakan firman ini adalah Allah tabaraka wa taala, Allah tabaraka wa taala yang memiliki sifat al-jud wal karam, memiliki sifat dermawan, atau bisa kita artikan maha dermawan. Allah azza wa jalla luar biasa kebaikan Allah tabaraka wa taala kepada makhluknya. Kemudian kata beliau, diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari secara marfu. Kata Nabi SAW, man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha addaha Allahu anhu. Barang siapa yang mengambil, meminjam harta orang lain, siapa yang berhutang dengan maksud membayarnya. Perhatikan kata-kata maksud di sini. Perhatikan kata-kata yuridu ada'aha, dengan maksud, dengan niatan membayarnya. Niatnya luar biasa baik. Maka niscaya Allah akan mudahkan dia untuk melunasinya. Berapa banyak pun hutang yang dia ambil. Wa man akhadhaha yuridu itlafaha, dan barang siapa yang mengambilnya dengan maksud merusaknya, tidak mengembalikan, tidak membayar hutangnya, maka niscaya Allah juga akan merusaknya, merusak kehidupannya, merusak hartanya, sehingga hartanya tidak lagi menjadi harta yang diberkahi. Dan ada satu kisah
yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Nanti akan kita sebutkan, kita baca satu paragraf lagi, kata beliau, komentar Syekh, lihatlah bagaimana niat baik bisa menjadi sebab yang kuat untuk memperoleh rezeki dan untuk menunaikan hak. Sedangkan niat yang jelek menjadi sebab kerusakan dan kerugian. Lihatlah kata beliau bagaimana niat awal mulanya bermula dari niat. Ketika seorang berhutang niatnya luar biasa baik. Dia berhutang tidak untuk niat jelek. Seperti ada seorang terkadang niatnya buruk, niatnya jelek. Dia berhutang kepada temannya, kemudian dia katakan nanti saya bayar akhir Desember. Dalam hatinya dia niatkan akhir Desember tahun depan. Tahun kapan? Tahun 2030 misalkan. Niatnya jelek. Kemudian dia ambil uang tersebut dengan tidak niat untuk tidak dikembalikan uangnya. Yang seperti ini hartanya tidak akan diberkahi. Bahkan kita lihat bisnisnya akan berangsur-angsur makin bangkrut. Akan rusak keluarganya, akan nakal anaknya, semuanya menjadi tidak berkah. Ini hanya karena perkara apa? Niat. Sebaliknya seorang ketika niatnya tulus, niatnya baik, ketika dia ingin berhutang, maka Allah akan menolongnya. Allah akan membantunya. Seperti kisah yang diceritakan oleh Nabi SAW yang terjadi pada Bani Israel. Ada seorang yang berhutang, disebutkan dalam Sahih Bukhari, para ulama menyebutkannya dengan kisah Al-Khoshabah Al-Ajibah. Al-Khoshabah Al-Ajibah artinya kayu yang ajaib luar biasa. Kayu yang ajaib luar biasa. Ada seorang yang berhutang, dia ingin mencari hutangan. Ketika dia bertemu dengan seorang pemilik harta kaya, tapi di antara kebiasaan pemilik harta ini dia tidak akan memberikan hutangan sampai orang yang berhutang mendatangkan saksi. Sampai orang yang berhutang mendatangkan penjamin. Setiap kali datang orang berhutang, dia tanya, "I'tini bisyahid," datangkan saksi. Setiap kali ada orang berhutang, dia tanya, "I'tini bikafil," datangkan penjamin. Namun kemudian orang yang berhutang ini dia tidak punya saksi, dia tidak punya penjamin. Dia pun datang dengan niat tulus, dia ingin berhutang dengan niat ingin mengembalikannya. Ketika ditanya, "Itini bisyahid," datangkan kepadaku saksi. Dia katakan, "Kafa billahi syahida." Cukuplah Allah sebagai saksi. Ini perjanjian yang luar biasa. Dia membawa nama Allah. Memang seharusnya demikian. Ketika seorang bersumpah, dia bawa nama Allah. Namun ketika seorang niatnya baik, tulus, cukup seorang mengungkapkan niatnya. Ketika dia bawa nama Allah, maka ini perjanjian yang luar biasa berat. Ketika ditanya kepadanya, datangkan kepadaku saksi atau wakil atau penjamin, maka dia katakan, "Kafa billahi wakila." Cukuplah Allah sebagai penjamin atas diriku. Dia bawa nama Allah, lalu kemudian dia pun pergi untuk berbisnis ke pulau lain. Dia naik kapal, dia pergi ke pulau yang lainnya. Dan Allah berkahi hartanya sebagaimana niatnya baik. Lalu kemudian datanglah waktu pelunasan dan dia meminjam dengan jumlah yang tidak sedikit, 1.000 dinar. 1.000 dinar itu berapa itu? 1.000 dinar itu setara dengan kalau 1 dinar 4,25 gram. Dikalikan 1.000 berapa? 4.000 sekian gram, 4.250 gram emas. Itu emas ya, bukan daun, itu emas semuanya. Kalau dihargai dengan nominal sekarang mungkin bermiliar-miliar rupiah. Dia berhutang dengan jumlah yang tidak sedikit. Di saat waktu pelunasan, dia pun ingin mengembalikan harta. Allah berkahi hartanya, dia punya uang untuk melunasi. Dia ingin mengembalikan harta, si pemilik harta, dia pun ingin kembali ke pulau di mana dia meminjam uang tersebut. Namun kemudian dia cari ke sana kemari, tidak ada wasilah yang bisa menghantarkannya ke pulau yang pertama. Dia cari, nggak ada kapal yang saat itu, yang hari-hari itu pergi ke pulau asalnya. Nggak ada kapal. Entah karena cuacanya mungkin buruk atau entah memang karena tidak ada perjalanan. Nggak ada kapal yang bisa menghantarkannya, padahal waktu pelunasan sudah hampir dekat. Akhirnya dia pun mencari ke sana kemarin, tidak ketemu. Dia pun bertawakal kepada Allah Jalla Jalaluh. Dia cari sebongkah kayu, satu batang kayu, lalu kemudian dia lubangi kayu tersebut, dia masukkan 1.000 dinar dalam kantong, kemudian dia masukkan ke dalam kayu tersebut.
Dia masukkan. Kemudian dia tulis, sisipkan secari kertas. Pesannya kepada sang pemilik harta. Kemudian dia tutup kayu itu. Dia pun berdoa kepada Allah. Dalam doanya dia katakan, Allahumma innaka ta'lam. Ya Allah, sungguhnya engkau mengetahui bahwasanya ketika aku meminjam uang ini, aku menjadikanmu sebagai saksi. Aku menjadikan engkau ya Allah sebagai penjamin. Ya Allah, sungguhnya engkau mengetahui bahwasanya aku telah berupaya untuk mengembalikan harta ini namun aku tidak sanggup. Wa inni astaudi'ukuhuma wa inni astaudi'ukaha. Dan ya Allah, saksikanlah bahwasanya aku menjadikan engkau sebagai penjamin harta ini agar aku bisa kembalikan kepada sang pemiliknya. Ia pun menutupnya, lalu kemudian dihanyutkan di laut. Dihanyutkan ke laut. Kira-kira sampai enggak kayu ini? Sang pemilik harta di waktu yang sama, dia menunggu di pelabuhan. Dia menunggu, adakah kapal yang bersandar pada hari itu. Keesokan harinya dia menunggu lagi, adakah kapal yang bersandar. Berharap orang itu datang dengan membawa hutangnya. Namun kapalnya tidak ada sama sekali. Tapi dia lihat sebongkah kayu. Dia bawa ke rumahnya, lalu kemudian fanasyaraha, dia gergaji kayu tersebut. Khasyabah itu digergaji. Dia buka, ternyata isinya 1.000 dinar. Di situ juga ada sisipan kertas pesan dari sang penghutang. Orang yang berhutang tadi. Dia pun merasa takjub luar biasa. Besok-besok harinya yang berhutang itu sampai ke pulau. Sampai ke pulau asalnya. Dia pun kemudian berniat untuk mendatangi sang pemilik harta, mengembalikan 1.000 dinar yang kedua. Dia berpikir 1.000 dinar yang dia letakkan dalam gelonggongan kayu ini tidak sampai. Makanya dia bawa 1.000 dinar dalam tangannya, dia kembalikan lagi. Lalu kemudian dia katakan, wahai pemilik harta, aku telah berupaya, ternyata tidak ada kapal. Dan sekarang aku membawa uang 1.000 dinar. Namun kemudian sang pemilik harta tersebut mengambil hanya 1.000 dinar yang dia dapatkan dari gelonggongan kayu. Para ulama sering membawakan kisah ini sebagai kisah al-khosyab al-ajibah. Sebagai kisah yang menakjubkan dan sebagai dalil siapapun yang niatnya tulus maka Allah akan berkahi hartanya. Lihat bagaimana orang tersebut dia pinjam 1.000 dinar jadinya berapa dinar? Beribu-ribu dinar. Itu yang dia kembalikan sejumlah 2.000 dinar. Yang di kantongnya ada berapa dinar? Ini luar biasa. Allah akan karena perkara niat baik Allah akan ini menjadi sebab yang kuat kata beliau untuk memperoleh rezeki. Sebaliknya karena niat yang buruk menjadi sebab kerusakan pada harta seseorang. Ini semua berkaitan dengan perkara niat. Kata beliau demikian juga niat tersebut berlaku pada perkara-perkara yang mubah dan bersifat duniawi. Barang siapa tujuan dari usaha, pekerjaan dan kebiasaannya untuk membantu dirinya menunaikan hak Allah dan melaksanakan kewajiban serta perkara yang disunahkan, niscaya usaha dan kebiasaan tersebut akan bernilai ibadah. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat. Di antara yang terkenal yang mungkin saya lupa pernah nyampaikan atau belum adalah perkataan Mu'adz ibn Jabal. Ini perkataan yang indah. Mu'adz ibn Jabal selalu menjadikan segala aktivitasnya, baik aktivitas ukhrawi maupun aktivitas duniawi dijadikan dia niatkan untuk Allah. Kata Mu'adz ibn Jabal, amma ana saya fa'ana mu'akum. Aku kebiasaanku sama seperti kalian. Aku tidur, kalian tidur. Aku bangun dari tidur, aku pun bangun dari kalian bangun dari tidur, aku pun bangun dari tidur. Tapi kata beliau, fa ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Kata beliau, ahtasibu naumati, tapi aku menjadikan tidurku menjadi tidur yang berpahala sebagaimana aku menjadikan bangunku pun berpahala karena Allah. Ini upaya yang dilakukan oleh para sahabat secara umum. Secara umum. Namun yang terkenal perkataan para sahabat terkait ini adalah perkataan sahabat Mu'adz bin Jabal. Apa kata beliau? Aku berharap Allah jadikan tidurku berpahala sebagaimana aku berharap Allah jadikan bangunku menjadi berpahala. Ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Begitu pula ketika kata beliau, begitu pula ketika seorang mengiringi makan, minum, tidur, istirahat, dan usaha-usahanya dengan niat yang baik, semua itu akan bernilai ibadah.
Semua yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah mimbabil adah atau dari jenis adat kebiasaan manusia hari-hari. Sama seperti umumnya kita lakukan. Kita makan, kita minum, kita tidur, kita buang hajat, kita olahraga. Ini umum kita lakukan. Ini semua tidak bernilai di sisi Allah karena duniawi. Namun bisa bernilai ketika kita niatkan untuk Allah Azza wa Jalla. Termasuk diantaranya ketika seorang ingin tidur. Ini kita lihat, tidur ini menghabiskan masa hidup manusia yang paling banyak. Kalau mungkin orang ada yang Allah berikan usianya 60 tahun, 70 tahun, maka mungkin bisa kita katakan tidurnya berapa tahun? Tidur mungkin 20 tahun. Sepertiga dari hidupnya dia habiskan untuk tidur. Malam hari dia tidur, siang dia tidur. Dia ketemu kursi dia tidur. Di majelis ilmu, enggak ya? Enggak tidur ya. Tidur, hampir menghabiskan sepertiga waktunya dihabiskan untuk tidur. Dari 70 tahun atau dari 60 tahun, 20 tahunnya untuk tidur. Berapa banyak tidur kita yang terbuang sia-sia. Makanya Nabi ajarkan kita kalau mau tidur ingat siapa? Ingat Allah dengan zikir-zikir syar'i yang Nabi SAW ajarkan dalam hadis-hadis beliau. Beliau ajarkan diantaranya paling standar saja. Yang biasa dihafal oleh anak-anak kita. Bismikallahumma amutu wa ahya. Bismikallahumma amutu wa ahya. Atau bismikallah amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah aku mati dan dengan namamu aku hidup. Itu kita bawa-bawa nama Allah dengan tujuan agar kita jadikan tidur kita untuk siapa? Untuk Allah. Seperti doa yang lain, Allahumma inni aslamtu wajhi ilaika wa fawattu amri ilaika wal ja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika. Dan doa-doa yang lengkap yang rutin kita baca sebelum tidur tujuannya adalah agar kita jangan lalai ketika kita tidur. Kita jadikan tidur kita untuk siapa? Untuk Allah. Untuk Allah. Jadi ini semua adat kebiasaan kita upayakan untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Kata beliau, maka Allah akan memberkahinya di setiap amalannya dan akan membukakan pintu-pintu kebaikan dan rezeki dari jalan yang tidak dia sangka dan tidak pula pernah terbesit di benaknya. Namun barang siapa terlewatkan dari niat baik ini karena ketidaktahuannya atau karena kelalaiannya, maka janganlah ia menyalahkan siapapun. Janganlah ia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Kalau kita kilas balik pada kehidupan kita masa lalu, kalau orang bilang masa apa? Sebelum hijrah apa? Masa jahiliyah. Kita lihat berapa banyak waktu kita yang terbuang sia-sia tanpa niat yang baik. Berapa banyak, berapa jam, berapa ribu jam, berapa ratus hari yang terbuang tanpa ada niat yang baik. Semua itu tidak akan berpahala di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Apa sebab? Karena kita belum belajar. Karena kita belum mempelajari hadis Umar bin Khattab. Karena kita belum paham bahwasanya niat itu adalah inti dari setiap ibadah. Niat itu yang menentukan apakah kebiasaan duniawi kita itu berpahala atau tidak di sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau sudah kita sadar hal demikian, maka janganlah dia menyalahkan kecuali siapa? Dirinya sendiri. Kata Nabi SAW, "Fala yalumanna illa nafsah." Kalau dia ketemu sesuatu yang buruk dalam dirinya, jangan dia salahkan kecuali dirinya sendiri. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, "Innaka lan ta'mala amalan." Ini untuk para suami. "Innaka lan ta'mala amalan tabtaghi biha wajha Allah." Tidaklah engkau melakukan suatu perbuatan dengan tujuan mengharap wajah Allah, illa ujirta alaihi, melainkan engkau akan diberikan pahala atasnya. Atau bisa kita artikan, melainkan engkau pasti akan diberikan pahala atasnya. Hatta ma taj'alu fi fimra'atik, sampai suapan yang kamu tujukan, yang kau suapkan ke mulut istrimu. Kalau diniatkan untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Sama seperti para suami ketika dia mencari nafkah di pagi hari, berpahala atau tidak? Kemarin ada pertanyaan, apakah seorang ketika dia mencari nafkah, apakah itu diganjar sebagai sebuah pahala? Naam. Bahkan dalam hadis riwayat Tabrani itu dihitung sebagai pahala jihad fi sabilillah. Ini sudah pernah kita jelaskan. Namun pahalanya berbeda-beda tergantung pada
niatnya. Ada yang niatnya, masya Allah, sudah dia niatkan untuk apa? Iffah, untuk agar dia dan dirinya, dia dan anaknya dan keluarganya tidak meminta-minta kepada tangganya. Ini pahalanya standar. Ada yang lain si B, bapak B, masya Allah, dia niatkan agar dia tidak meminta-minta, menjaga harga dirinya sebagai muslim. Dia tahu bahwa saya muslim yang kuat lebih dicintai Allah daripada muslim yang lemah. Lalu kemudian dia niatkan untuk Allah. Untuk Allah. Dia niatkan untuk taat kepada perintah Allah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu harusnya lebih perkasa dibandingkan dengan wanita. Bima faddalallah. Karena fadl, keutamaan karunia Allah atas sebagian mereka daripada yang lain. Allah jadikan laki-laki punya fisik lebih kuat. Laki-laki lebih sabar di bawah terik panas matahari. Wa bima anfaqu min amwalihim. Dan karena karunia dan karena nafkah yang mereka upayakan untuk keluarganya. Makanya laki-laki itu kedudukannya lebih tinggi. Karena dia baca ayat ini, maka dia ingin melakukan nafkah, mencarian nafkah itu taat karena Allah Azza wa Jalla. Apakah sama antara pahala A dan B? Jawabannya tidak akan sama. Jadi kata beliau, komentar beliau adalah, diketahui dari sini bahwa hadis ini mencakup seluruh perkara perbuatan yang baik, maka sudah selayaknya bagi seorang mukmin yang menginginkan keselamatan dirinya dan ingin mendapatkan manfaat untuk dirinya agar ia memahami kandungan hadis ini dan beramal dengan penuh semangat pada seluruh keadaan dan waktunya. Artinya benar-benar dia niatkan seluruh aktivitasnya baik ukhrawi maupun duniawi adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penjelasan atau akhir dari penjelasan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang niat. Panjang ya. Panjang sekali. Berapa majelis kita sudah? 4 majelis. 4 majelis hanya menjelaskan tentang perkara niat. Dan ini umumnya yang dilakukan oleh para ulama salaf. Mereka menjelaskan tentang perkara niat itu panjang dan lebar. Bahkan ulama salaf seperti Yahya Ibn Abi Katsir menjelaskan, memberikan nasihat kepada kita para penuntut ilmu. Siapa tadi? Yahya Ibn Abi Katsir. Beliau katakan karena agungnya perkara niat, beliau wasiatkan kepada para penuntut ilmu, ta'allamun niyah. Kita pelajari baik-baik tentang perkara niat. Jadi niat aja, dalam perkara niat saja kita harus belajar. Pelajari pembagian niat, pembagian riya. Apa maksud dari hadis Nabi SAW dalam hadis Umar. Kita pelajari sebagaimana yang kita lakukan sekarang. Semoga Allah catatkan untuk Allah. Ta'allamun niyah, pelajarilah niat. Li'annaha ablaq minal amal. Karena niat itu pahalanya lebih luar biasa dahsyat dibandingkan amal. Pahalanya lebih luar biasa dahsyat dibandingkan dengan amal. Bahkan seorang tanpa perlu beramal saja dia bisa dicatatkan sebagai seorang yang beramal karena perkara niat. Kemudian kita beralih kepada hadis Aisyah. Adapun hadis Aisyah radhiyallahu anha, maka makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis yang kedua. Hadis Aisyah, atau sebelum hadis Aisyah, tambahkan tadi motivasi untuk mempelajari niat dari perkataan Abdullah bin Mubarak. Beliau mengatakan, rubba amalin saghir tu'azzimuhun niyah. Kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, rubba amalin saghir tu'azzimuhun niyah. Berapa banyak amalan-amalan yang remeh, amalan-amalan yang kecil menjadi besar luar biasa di sisi Allah karena perkara niat. Mungkin kita sering mendengar kisah tentang seorang pemuda yang masuk surga hanya karena dia berjalan ketemu ranting, rantingnya dipotong. Masuk surga karena hanya motong ranting. Para ulama menyebutkan ini bukan hanya karena perkara motong, tapi karena niat. Ada seorang wanita pezina, dalam riwayat lain disebutkan laki-laki yang pezina, lalu kemudian dia memberikan minum kepada anjing yang kehausan. Saking kehausannya dia sampai menjilat tanah yang basah. Wanita itu kemudian turun mengambilkan air minum untuk anjing. Maka Allah kemudian mencatatkan baginya surga. Ini bukan hanya karena perkara minum,
Tapi yang menjadikan amalan kecil ini menjadi besar adalah karena niat. Dan banyak hadis yang lainnya. Ini maksud dari perkataan Ibnu Mubarak. Apa kata beliau? Rubba amalin saghir tu'azzimuhun niyah. Apa artinya? Berapa banyak amalan-amalan yang dipandang remeh, amalan-amalan kecil yang menjadi besar karena niat. Wa rubba amalin kabir tusaghiruhun niyah. Berapa banyak amalan yang besar, rubba amalin kabir tusaghiruhun niyah, menjadi kerdil karena perkara niat. Niatnya bukan karena Allah, niatnya bercampur karena Allah dan untuk selain Allah. Maka hal semacam ini menjadikan amalannya menjadi terlihat. Nah, kita lanjutkan. Terakhir kita sebutkan tadi tentang perkataan Abdullah ibn Al-Mubarak tentang amalan itu besar dan kecilnya tergantung pada niatnya. Dan maka benar, ada benarnya ungkapan orang-orang yang mengatakan yang apa? Yang penting, bukan yang penting ya. Yang terpenting adalah niatnya. Karena kalau orang bicara kadang yang penting niatnya, maksudnya adalah menafikan amal. Pokoknya yang penting niat benar, meskipun kadang yang dilakukan tidak benar. Yang penting niatnya, akhirnya sholatnya tidak sesuai petunjuk Rasulullah SAW dengan alasan yang penting niatnya. Kita benarkan, kita luruskan sedikit dan kita katakan yang terpenting adalah niat. Sebagaimana perkataan siapa tadi? Yahya ibn Abi Katsir. Ta'allamun niyah. Pelajarilah niat karena niat itu lebih dahsyat daripada amalan. Adapun hadis Aisyah, kita beralih hadis yang kedua. Maka makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Maka ini berkaitan dengan timbangan amalan yang kedua. Kalau hadis Umar adalah timbangan amalan yang pertama, maka ini timbangan amalan yang kedua. Kalau hadis Umar adalah timbangan amal zahir atau batin? Ya, zahir atau batin? Batin, berkaitan dengan niat hati. Adapun hadis Aisyah adalah timbangan zahir. Jadi seorang tidak bisa melihat batin siapapun. Maka tidak boleh seorang menuduh macam-macam kepada amal ibadah yang dilakukan orang-orang lain. Kita katakan, ente enggak ikhlas. Ini enggak benar. Tapi kita bisa menilai amalan tersebut benar atau salah kalau dilihat dari timbangan secara zahir. Makanya Nabi SAW mampu menilai amal ibadah sahabatnya dari timbangan yang kedua ini. Dalam hadis musi'us shalah misalkan, pernah kita sebutkan hadis al-musi'us shalah, sahabat yang buruk sholatnya, yang ditegur Nabi sampai dia mengulangi sholat selama 3 kali. Dia ulangi 3 kali berturut-turut. Bagaimana Nabi menilainya? Dengan timbangan zahir. Karena sholatnya secara zahirnya tidak mengikuti sholat beliau sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man ahdatha." Siapapun yang membuat perkara baru. Ini tidak hanya mengerjakan, tapi dia buat perkara yang baru, ahdatha. Ini sering diucapkan, kita sampaikan dalam khutbatul hajah. Apa itu khutbatul hajah? Apa khutbatul hajah? Innal hamda lillah nahmaduhu wa nasta'in sampai akhir. Nabi SAW bersabda dalam khutbatul hajah, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati terhadap muhdatsat. Muhdatsat itu akar katanya dari ahdatsa. Muhdats itu isim maf'ul. Fiilnya apa? Ahdatsa yuhditsu. Seorang yang membuat sesuatu yang baru. Kalau muhdats adalah perkara yang baru di dalam agama. Kata Nabi, iyyakum wa muhdatsatil umur, waspada kalian terhadap perkara yang baru. Di sini Nabi katakan, man ahdatsa, siapapun yang buat perkara baru, fi amrina hadza, dalam urusan kami ini. Urusan apa? Urusan agama, bukan urusan dunia. Dan ini sebagai bantahan bagi mereka orang-orang yang membuat perkara baru dalam agama, ketika dinasihati, dia katakan ente juga bid'ah.
yang ente lakukan juga bid'ah. Kok bisa? Ya baju yang ente pakai itu bid'ah. Ente kenapa ketika haji, ketika umrah melakukan bid'ah dengan mengendarai pesawat? Kenapa kok nggak naik onta saja? Nah, ini orang yang gagal paham. Kata Nabi, fi amrina hadza, dalam urusan kami ini. Nabi tidak diutus untuk perkara dunia, tapi Nabi diutus untuk perkara akhirat. Ma laisa minhu, apa yang bukan bagian dari urusan kami ini, apa yang bukan bagian dari agama, dari ajaran Nabi, fahuwa raddun, maka ia akan tertolak. Atau dalam riwayat yang lain kata Nabi, man amila amalan, siapa yang melakukan suatu amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak ada ajaran kami, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Jadi ini dua riwayat dalam hadis Aisyah. Apa beda antara riwayat yang pertama dan yang kedua? Yang satu man ahdatha, yang kedua man amila. Apa bedanya? Apa bedanya? Mana yang baru? Ahdatha. Jadi kalau ada orang yang melakukan perkara yang baru dalam ibadah, kemudian kita tegur, kita bawakan hadis, jangan kamu melakukan perkara baru dalam ibadah. Kemudian dia mengatakan, menantang, mana dalilnya? Kita bawakan dalil. Man ahdatsa fi amrina hadza. Dia bantah. Man ahdatsa maksudnya adalah membuat perkara baru. Sedangkan yang saya lakukan ini adalah ajaran dari guru-guru kami dahulu. Bukan saya membuat perkara baru. Jadi ini memang sudah dilakukan semenjak dahulu. Jadi saya tidak masuk dalam hadis ini. Apa jawabannya? Ya sudah, kita bantah. Ya udah, ambil saja hadisnya. Kita bawakan hadis yang kedua. Mana hadis yang kedua? Man amila amalan, siapa yang melakukan meskipun dia tidak membuat sesuatu yang baru, meskipun dia hanya ikutan. Jadi ini beda antara riwayat yang satu dengan riwayat yang lain. Hadis ini menjelaskan makna yang tersurat, tampak, dan makna yang tersirat, makna yang tidak tampak. Adapun makna yang tersurat, hadis ini menunjukkan bahwa setiap kebid'ahan, perkara baru dalam agama, tidak memiliki dasar hukum di dalam Al-Quran dan Sunnah, baik bid'ah tersebut berupa ucapan seperti ucapannya kelompok Jahmiyah, kelompok Rafidhah, kelompok Mu'tazilah dan selainnya, nanti kita akan jelaskan kalau ada waktu, atau kebid'ahan yang berupa perbuatan atau amalan seperti peribadahan yang dilakukan kepada Allah, padahal ibadah tersebut tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, maka seluruh hal tersebut tertolak dan para pelakunya dicela. Karenanya sesuai dengan kebid'ahan yang dia lakukan dan jauhnya kebid'ahan tersebut dari agama. Coba kita jelaskan di sini. Ini makna tersurat, makna yang jelas nampak dari hadis. Ketika Nabi katakan, siapa yang melakukan satu amalan tidak ada ajarannya dari kami, maka dia tertolak. Apa maksudnya? Ya, kita kalau misalkan melakukan perbuatan yang tidak ada dalilnya, hadisnya dari Nabi SAW, maka amalan tersebut tertolak. Ini maksudnya. Baik itu berupa perbuatan, baik itu berupa keyakinan, baik itu berupa ucapan, maka semuanya, sekalipun orang terus melakukannya beribu-ribu kali, maka nilainya berapa? Nilainya berapa? 0 melompong di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi ini maksud secara tersurat. Kita akan jelaskan, kata beliau di sini, baik kebid'ahan tersebut berupa ucapan, seperti ucapannya kelompok Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah ini adalah kelompok yang pimpinannya adalah bernama Jaham ibn Safwan. Jaham ibn Safwan ini pimpinan kelompok Jahmiyah. Dan mereka punya berbagai macam kebid'ahan. Banyak sekali bid'ah yang dikemukakan oleh kelompok Jahmiyah. Siapa tadi pemimpinnya? Jaham ibn Safwan. Banyak sekali kebid'ahan mereka, diantaranya adalah pengingkaran mereka terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah semuanya. Jadi bagi kelompok Jahmiyah, Allah itu zat yang tidak memiliki nama, Allah zat yang tidak memiliki sifat. Padahal manusia saja kalau tidak memiliki nama dan sifat, apakah bisa disebut manusia? Ini manusia macam apa? Siapa namanya? Bagaimana bentuknya? Bentuk wajahnya, tubuhnya? Kemudian ada yang jawab, ya pokoknya manusia. Dia kurus atau gemuk? Manusia. Tidak punya sifat. Namanya siapa? Tidak punya nama. Ini perkataan yang tidak masuk akal.
Apalagi Allah Azza wa Jalla menyebutkan banyak sekali nama-nama Allah yang indah. Banyak sekali sifat-sifat Allah yang terkandung dalam nama-nama Allah yang maha indah itu. Yang semua sifat-sifat Allah adalah maha tinggi. Maka perkataan semacam ini adalah perkataan bid'ah. Perkataan semacam ini perkataan kekufuran. Ini perkataan kufur ketika seorang menolak secara total nama-nama dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan diantara bid'ahnya Jahmiyah adalah mereka mengingkari bahwasanya Allah itu ada di atas. Ini pengingkaran, ini bid'ahnya Jahmiyah. Jadi zaman sekarang kalau kita lihat ada orang yang meyakini keyakinan seperti ini keyakinan bid'ah. Dari mana berasal? Dari kelompok yang namanya Jahmiyah. Kemudian Rafidhah juga punya keyakinan batil, keyakinan bid'ah. Rafidhah mengerikan lagi. Syiah Rafidhah al-Imamiyah, mereka punya keyakinan bid'ah yang banyak sekali. Di antaranya mereka katakan Al-Quran yang sampai kepada kita ini hanya tersisa sepertiganya dari Al-Quran di masa Ali bin Abi Thalib. Jadi Al-Quran ini mereka tuduh para sahabat telah merubah-rubah isi, mengurangi sampai kepada kita hanya sepertiganya. Jadi Al-Quran versi mereka ada, tapi berbeda dengan Al-Quran versi kita. Maka para ulama mengkafirkan Syiah dengan alasan ini. Mereka menolak Al-Quran Al-Quran di masa sekarang dengan alasan ucapan mereka seperti tadi. Sebagian mereka bahkan mengaku bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang mengetahui ilmu gaib. Mereka katakan Ali bin Abi Thalib itu Tuhan, sebagian di antara mereka. Kemudian bid'ahnya Mu'tazilah, mereka punya bid'ah mereka banyak, mereka punya rukun Islam 5. Rukun iman, rukun Islam yang 5. Kalau kita punya rukun Islam 5, mereka juga punya rukun Islam 5. Dan itu semuanya isinya adalah bid'ah. Di antaranya adalah tauhid. Tauhid ya, Masya Allah, ini bahasa yang maka jangan gampang terpukau ketika seorang bajunya ada tertuliskan tauhid. Bisa jadi maksudnya beda dengan tauhid versi kita. Karena tauhidnya Mu'tazilah maksudnya adalah menafikan sifat-sifat Allah. Orang-orang Mu'tazilah ini adalah ahli kalam. Ahli kalam kalau kita terjemahkan adalah ahli logika. Selalu bermain akal dalam memahami agama. Mereka memikirkan Allah Azza wa Jalla, kalau seandainya Allah punya wajah, punya sifat-sifat dzatiyah, maka Allah sama dengan makhluknya. Maka tidak pantas Allah memiliki sifat-sifat semacam ini. Akhirnya mereka mengemukakan ini sebagai akidah mereka yang mereka namakan dengan tauhid. Mereka punya akidah juga ajaran Islam yang nomor 5 namanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, tapi isinya semuanya bid'ah. Maksudnya adalah memberontak kepada pemerintah yang zalim. Amar ma'ruf nahi munkar, Masya Allah indah. Tapi kita tidak boleh tertipu dengan sekedar bajunya saja. Kita harus tanya apa maksud dari amar ma'ruf nahi munkar. Dari sini kita tahu orang zaman sekarang kalau ada bahasa amar ma'ruf nahi munkar tapi maksudnya memberontak, oh ini keyakinan Mu'tazilah. Keyakinannya kelompok Mu'tazilah. Dan selainnya. Maka keyakinan semacam ini adalah keyakinan yang batil. Demikian pula perkataan bid'ah semacam ini adalah perkataan yang batil. Demikian pula perbuatan. Ini tidak mungkin sampai selesai. Waktunya terbatas. Hanya terakhir kita ingin sampaikan. Allahu alam pernah kita sampaikan atau belum. Cuman kita ingin sampaikan bahwasanya bid'ah itu terbagi menjadi 2. Banyak orang nggak paham bid'ah. Kebanyakan orang hanya paham bid'ah saja. Tapi tidak tahu pembagian 2 ini. Dan ini dikemukakan oleh para ulama berdasarkan istiqra' pengalaman mereka. Dari memahami nas-nas syar'i akhirnya mereka menyimpulkan bid'ah itu ada berapa? 2. Bid'ah yang pertama namanya bid'ah hakikiyah. Bid'ah dari dasarnya bid'ah. Bid'ah hakikiyah. Secara asli memang bid'ah. Tidak ada dalilnya. Contohnya seperti sholat-sholat yang dilakukan pada bulan Rajab. Dengan jumlah rakaat tertentu pada hari tertentu. Atau puasa-puasa yang dilakukan pada bulan-bulan tertentu. Pada hari-hari tertentu. Atau amalan-amalan yang lain. Yang kalau kita lihat ternyata tidak ada dalilnya dari Nabi SAW. Ini bid'ah hakikiyah. Bid'ah yang kedua dinamakan bid'ah idhafiyah. Bid'ah idhafiyah. Pernah dengar bid'ah idhafiyah? Pernah dengar bid'ah idhafiyah?
Bid'ah idhofiyah ini suatu ajaran yang ada dalilnya dari Nabi SAW. Suatu ibadah, amalan, perbuatan, ucapan yang ada dalilnya dari Nabi SAW. Namun dilakukan dengan tata cara yang tidak sesuai. Apa yang bid'ah yang kedua ini? Yang bid'ah yang kedua ini apa? Bukan ajarannya, bukan perbuatannya, tetapi tata cara pelaksanaannya. Contohnya seperti zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah ini zikir yang luar biasa indah. Zikir yang berpahala. Ya kan? Apa istilah la ilaha illallah? Tahlil ya. Tahlil la ilaha illallah. Namun ketika la ilaha illallah dilakukan di waktu tertentu, dengan jumlah bilangan tertentu, dilakukan dengan cara tertentu secara berjamaah, maka ini bid'ah. Ini kita pahami dengan baik agar bisa menjadi ilmu bagi kita, agar kita punya hujjah, bantahan kepada orang-orang yang melakukan bid'ah. Kalau kita bantah, ini sesuatu yang tidak pernah dilakukan Nabi. Mereka bawakan dalil, la ilaha illallah kanzun min kunuzil jannah. Kalimat la ilaha illallah adalah perbendaharaan surgawi, kata Nabi SAW, itu ada dalilnya. Bagaimana membantahnya? Kita katakan ini yang dimaksud dengan bid'ah idhofiyah. Dalilnya ada, tetapi tidak sesuai dengan tata cara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Inilah yang membuat Ibnu Mas'ud marah ketika baru saja Nabi SAW meninggalkan para sahabat, wafat maksudnya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud ketemu ada sekelompok orang di masjid Nabi SAW. Ini baru Nabi SAW meninggal. Mereka membuat halaqah. Apa halaqah artinya? Lingkaran-lingkaran. Di tengah mereka ada imamnya. Setiap imam mengatakan sabbihu mi'ah, kabbiru mi'ah, hallilu mi'ah. Bertasbihlah 100, bertahlilah 100, bertakbirlah 100. Mirip seperti yang dilakukan orang zaman sekarang. Lalu kemudian mereka ketika ditegur mereka katakan, yang kita inginkan hanya kebaikan. Kami tidak inginkan ma nuridu illa khaira. Yang kami inginkan hanya kebaikan. Ini seperti perkataan orang zaman sekarang, yang penting niatnya. Yang benar tadi apa? Yang terpenting adalah niatnya. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, ini bantahan kata Abdullah bin Mas'ud, kam min muridil khair lam yablughu. Berapa banyak kam mim muridil khair. Berapa banyak orang yang niatnya benar, tidak sampai pada pahala apa yang dia niatkan. Berapa banyak orang niatnya benar tapi tidak berpahala. Ini kata Abdullah bin Mas'ud. Ini yang dimaksud dengan bid'ah idhofiyah. Jelas ya, ini dua jenis bid'ah yang mesti kita pahami sebagai tulab al-ilmi, sebagai pelajar ilmu agama. Allahu alam, ini yang bisa kita sampaikan, semoga menjadi nilai pahala bagi kita, bagi para hadirin sekalian. Semoga Allah catatkan sebagai amalan yang ikhlas ditujukan untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini kemarin ada setoran hafalan, dan sepertinya jumlah yang setoran masih sedikit sekali. Ya kita motivasi para jamaah agar menghafal dan menghafal ketika dilakukan secara berjamaah itu lebih berkesan, itu lebih menyemangati diri kita dibandingkan dengan hafal sendirian. Kita dulu ingat ketika kita masih di asrama, ketika di sana hafalan itu setiap pagi, setiap subuh hari kita ketika menghafal Quran pasti kita tulis. Dan itu arahan dari Syekh Ashur pada saat itu, Syekh yang mutasyaddid, Syekhnya keras. Setiap kali kita menghafal maka harus dicatat. Pernah kita ceritakan surat Al-Baqarah sudah kita hafal, ada catatannya surat Al-Baqarah. Dari halaman pertama sampai akhir kita catat ulang itu surat Al-Baqarah. Dan kita hafal dengan penuh semangat. Kenapa? Ada konconya, ada teman-temannya. Seru. Tapi berbeda sekarang, kalau saya pengen menghafal, Masya Allah, semangat itu entah hilang kemana. Nggak bisa. Kenapa? Oh ternyata saya pahami memang lebih seru ketika menghafal secara berjamaah. Sampai sekarang kita pengen kita kumpulkan teman-teman kita dulu, ya kita ngapal.
ngapal bareng-bareng, ngapal Al-Quran atau ngapal hadis Nabi SAW sebagaimana dahulu. Tapi sekarang penuh dengan kesibukan luar biasa. Jadi kalau sekarang ada momen, kesempatan untuk menghafal, diambil kesempatannya. Sebelum kesempatan itu hilang. Allahu alam. Jadi nanti kalau ada yang pengen menghafal, mumpung masih hadis pertama dan kedua, habis sholat bisa kita setoran. Allahu alam. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.